Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was suhada was solihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i arsyadatina wa masyayikhina ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami' arwah fi hadzal majlis wa ghairuhum syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala kitabil haqqi basira wa nadhira li futuhi qulubil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawila. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini kita sudah memasuki hari yang ketiga. Materi yang akan kami sampaikan beruntutan dengan materi yang kemarin. Pada malam hari ini kami akan mencoba mengambil surah Al-Insan ayat 25 dan 26, di mana materi bagaimana caranya untuk membersihkan hijab atau kotoran-kotoran hati, sebab dengan kotoran itulah menjadikan hati manusia menjadi gelap. Jadi manusia hatinya tidak bisa membuktikan dan menyatakan ananing Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan penyakit itulah yang akan menjadikan keterburukan mental untuk menghadapi situasi apapun. Akhirnya mental hati kita menjadi mental yang sangat jelek. Dengan kotoran hati sehingga menutupi hati kita, itulah hati kita akan mendapatkan konspirasi dari hawa nafsu, sehingga menjadikan tabiat karakter daripada hati ini selalu menjadi budaknya hawa nafsu. Oleh karenanya, pada kesempatan malam hari ini akan kami buka rahasia bagaimana caranya kita untuk membersihkan dan mensikapi semua apa yang dimaksud, yaitu kotoran hati, supaya
untuk ke depan hati kita tidak akan mendapatkan konspirasi daripada hawa nafsu. Tidak mudah hati kita akan dijadikan hawa nafsu sebagai budak. Dan hati kita tidak akan mudah untuk terpengaruh dengan tipu daya daripada hawa nafsu, sehingga menjadi hati yang kokoh, menjadi hati yang kuat untuk menghadapi situasi apapun. Sebab alasan apapun, manakala hati sudah menjadikan Allah Tuhan sebagai imamnya, maka apapun yang terjadi, Allah akan memberikan satu payung rahmat terhadap si hamba tersebut. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sudah menjadi aturan dan hukum sunnatullah bahwasanya setiap manusia yang lahir di dunia ini akan menghadapi sifat basariyah, di mana sifat yang di dalamnya penuh dengan kepentingan hawa nafsu, seperti halnya apa yang telah terjadi pada baginda Nabiullah Adam alaihissalam. Setelah beliau diusir dari surga menuju ke dunia, yang tadinya beliau di surga itu minta apapun, duweni kersa apa wae, iku tanpa rekoso, tanpa soro, Allah mendatangkan. Tetapi ketika saat di dunia, leren nandur, leren ngerit, leren nyelep, leren ngadang, leren mangan, gak langsung teko nyaplok ora. Artinya hukum di dunia ini ditempuh dengan sorot disi. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Ini sudah menjadi sunatullah. Kita di dunia ini dihadapkan berbagai sorot disi. Sorot terlebih dahulu, susah dahulu, baru kemudian senang kemudian. Nabiullah Adam sebagai contoh, ketika saat Allah memberikan taruhan, menawarkan terhadap Adam, Adam, mau enggak kau kembali kepada tempat asalmu yaitu surga? Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Alhamdulillah Nabiullah Adam purun, tapi dengan catatan fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin. Adam kudu gelem nampa, Adam kudu gelem laku wejangane Allah. Kalimatin, bahasa kalimatin iki nek tak terjemahno dengan mudah, yaitu hukum hakikat menuju makrifat. Sebab panjenengan sedaya menungso iki asline duduk penduduk surga, penduduk langit, duduk penduduk donya. Penduduk donya iku ya kaya kucing, kadal, ula, asu, babi, kewan-kewan iku penduduk bumi. Lah panjenengan iki asline penduduk surga utawa penduduk langit. Lah piye, bagaimana caranya kita bisa kembali terhadap penduduk asal kita? Kayak dene Nabiullah Adam gelem nerima kalimat saking Allah. Berarti Adam iki gelem
ngikuti apa anjurane Gusti Allah. Bahasa kita sekarang adalah kalimatin iki manusia yang asalnya dihukum syariat gelem nampa wejangan di dalam hukum hakikat dalam rangka kembali ke makrifat Allah. Artine kuwi ana donya iki bentuk innalillahi biar Anda bisa sampai wa inna ilaihi rojiun, balik nang Gusti Allah ing dalem jalur kanan rahmat, tidak diazab. Berarti Anda harus kalimatin, harus menerima wejangan hukum hakikat dan berlaku hati ini menjalankan hukum ilahiyah dalam rangka menuju datang Allah. Basa Nabiullah Adam nompo gelem nompo kalimat Allah, fataba alaihi, Allah ngapura semua kesalahan Nabi Adam, yaiku kang rupa jeglak mangan buah khuldi. Umur berapa ini, ya dah? Kita tiap saat dan waktu jeglak buah khuldi. Rupane buah khuldi yaiku kesenangan donya. Nek wis ati iki mangkebekan buah khuldi, masih kuwi dadi ustad, dadi kiai, bahkan mbah yai. Nek kuwi apabila Anda tidak mau menerima kalimat Allah, salat to sampak bungkuk, kuwi ora bisa khusyuk. Sampai tua, sampai ilmumu sundul langit, sholat kamu tetap tidak bisa memenuhi kriteria apa yang dimaksud di dalam Al-Quran, yaitu khusyuk. Padahal disebutkan waqumu lillahi qanitin, jagalah hal itu dengan khusyuk. Makanya apa sholat iku dalam satu ayat bisa mencegah perkara faksa wal mungkar. Iku salat sing khusyuk. Nek ora bisa ya ora iso faksa mungkar iku ilang. Sik panggah tetep berjalan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nabi Adam basa wis ketika saat beliau di ngapura kesalahane, hatimu sudah di ngapura kesalahan hatimu kang rupa geragas ambek buah khuldi sing wis-wis ya. Fataba alaih, Allah menerima tobatmu. Bentuk tobatmu, hatimu sadar untuk hati iki berlaku hukum hakikat. Rupane kuwi gelem ngaji babakan hukum iki. Kuwi gelem memahami nrimo tentang ilmu sing tak sampai ke iki. Gak wong lho, Pak. Gak manusia, gak semua manusia mau menerima tentang ajaran dinut tauhid. Tidak angger manusia, enggak angger manusia, gak sembarangan manusia mau. Karena itu pilihan Allah. Siapa yang dipilih tanda-tanda menjadi calon dan kekasih Allah adalah mereka yang hatinya siap meng-welcome, menerima, membuka hati dengan sadar tentang masalah ilmu ini. Oleh sebab itu kita di zona fataba alaih, Allah telah mengampuni segala kesalahan hatimu yang berbentuk telah memakan syahwatud dunya. Nah, inilah Bapak Ibu yang menjadi alasan hati kita telah gelap terhadap Allah. Bapak Ibu, apa
Solusinya, caranya untuk membuka hijab atau kotoran-kotoran hati ini. Pertama tadi sudah saya katakan, prosesnya kita harus mencari guru akhirat. Sudah dapat. Kemudian guru akhirat memberikan satu wejangan, memberikan satu ilmu, itu sudah kita terima. Sekarang tinggal melakukan. Al-Insan, dibuka ayat 25-26. Ini ajaran Allah langsung terhadap Nabiullah Muhammad, supaya hati Nabiullah Muhammad tidak kena konspirasi hawa nafsu. Hatimu supaya tidak kena konspirasi apa sih? Hatimu supaya tidak yang dimunculkan oleh hawa nafsu di dalam hatimu. Sebab roh disitau. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Cara yang tepat, lakukanlah ya yang namanya zuhud. Yang semuanya ini dalam rangka satu, membersihkan kotoran hati. Setelah kotoran hati itu bersih, secara otomatis kau akan bertemu terhadap Allah. Itu sudah pasti. Hidup yang ada pada dirimu itu loh Allah. Hidup yang meliputi semua segenap alam itulah Allah. Allah iku jenenge, sing duweni jeneng Allah iku hidup yang meliputi segenap alam. Bisa menemuinya, syaratnya kau harus bersih dulu. Ini tidak jauh berbeda dengan apa yang telah disampaikan Allah terhadap sejarahnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk menerima wahyu. Wahyuku di atas filsafat ya. Wahyu itu di atas filsafat. Lah wahyu inilah yang tertinggi. Jadi sebelum beliau itu bertemu Allah di Gunung Turisina ya, Nabiullah Musa itu diingatkan terhadap Musa bil wadil muqaddas Tuwa. Musa, kau akan masuk di lembah yang saya sucikan. Oleh sebab itu, sucikanlah, lepaskanlah kedua trompatmu. Lepaskanlah kedua sandal atau sepatumu. Nah ini kan tembung isyarah, tembung kinayah terkait sepatu atau sandal yang dipakai oleh Nabi Musa. Ini adalah kotoran hati Bapak Ibu ya. Baik yang dimaksud syirik jali maupun syirik khafi ya. Ini kudu dilepas. Manakala Nabi Musa itu sudah melepas kedua sandalnya, maka disitulah pertemuan terjadi antara Nabi Musa dengan Tuhannya di Gunung Turisina. Ini sejarah di dalam surat At-Toha ayat 11 sampai ayat 14. Nah, detik-detik ketika saat Nabiullah Musa bertemu Allah, di situ disebutkan ayatnya yang ke-14. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Guru akhirat sudah membersihkan kotoran hati. Lah dunia ya bisa dilihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 25 ya. Di situ dikatakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan tentang masalah ilmu ini, ajaran ini. Ajaran apa yang dimaksud? Qad tabayyana rusdu minal ghayy, ajaran yang melepaskan hatimu dari perbudakan hawa nafsu.
Ajaran yang mengeluarkan hatimu minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju terang benderang. Ajaran yang menuntun hatimu yang asalnya kau menjadi budaknya hawa nafsu menuju budaknya Allah. Ajaran yang mengajarkan tentang hatimu masalah bagaimana melepaskan kotoran hati untuk menuju kesucian hati. Jadi hati yang kami maksud adalah ruh yang ini nanti kembali kepada Allah. Bapak Ibu, yakfur bitaghut wa yu'min billah, itu zuhud. Yakfur bitaghut, hatimu harus mengingkari atas nafsu. Yang nafsu itu memunculkan kesenangan dunia. Artinya hatimu tidak boleh menyenangi selain Allah, bermahabbah-mahabbahan terhadap selain Allah yang disebut kesenangan dunia. Kesenangan dunia itu bukan termasuk bojo sampak papat tok boten, anak, rumah mewah, mobil akeh, sawah ukeh, pangkat dawur, bukan itu aja. Yang disebut kesenangan dunia contoh kecil aja ya. Contoh, kau menjadi guru misalkan. Manakala dalam hatimu itu menyukai supaya anak didikku iku nganut kabeh, ya, pinter kabeh. Iki ku ono kesenangan dunia. Manakala kau dihadapkan anak didikmu iku nakal, misale, ya. Anak didikmu iku mang nggodho ae. Kan kowe gak kepingin to. Kepingine atimu supaya anak didikmu iku kabeh manut. Ya. Kabeh kuwi semuanya iku mang sesuai dengan apa yang kau generasikan. Ternyata di situ kok yo ada yang tidak seperti itu. Ikut termasuk kesenangan dunia. Lah yang benar ya apa? Ya wis bah anak didikmu iku mau genah utawa gak genah, ojo menjadikan hatimu iku mang bermasalah. Ya gitu, hati-hati. Pokoknya kesenangan dunia iku hanya begini. Mana yang miturut hatiku cocok yaiku. Lah iki. Berarti kau tidak melihat Allahnya. Kau telah menyampingkan Allahnya dan kau mendahulukan nafsu yang ada pada dirimu. Iku kesenangan dunia. Termasuk bagi ustadz, bagi kiai, kok yon duweni manakala memiliki hati diam-diam seneng digungno wong, suka dihormati orang, suka dipuja orang karena ilmu atau hartanya, itu termasuk kesenangan dunia. Hati-hati. Tadi pangkat disebut ustadz, pangkat disebut kiai, pangkat disebut habaib, ya, itu termasuk kesenangan dunia. Hati-hati kamu ya. Termasuk duriyahnya itu loh, dari duriyah anak keturunan Rasulullah. Manakala kau berbangga-bangga, suka senang di situ, maka itu termasuk kesenangan dunia. Dan ini akan menjadi hijab dan tutupnya hatimu terhadap Allah. Hati-hati. Jadi bukan hanya yang dimaksud kesenangan dunia itu bukan hanya mobil akeh,
berpangkat, ya. Terus bojone iku mang 23, anake 32. Bukan itu tok, sawah oke bukan. Duitnya selalu nyumber oga. Bukan. Jadi ada kesenangan dunia itu yang sangat-sangat apa? Sangat halus. Manakala ketika saat tampilan dohirmu iku ada indikasi supaya ikut dipuja orang, ya, hatimu terbuai dengan itu, maka itu termasuk kesenangan dunia. Tetapi bagaimana kesenangan dunia ini tidak bisa mempengaruhi hatimu? Ya kudu nyuceni dhisik hatimu. Belajar ilmune dulu, berlaku membersihkan kotoran hati, setelah terbebaskan baru bisa kau tidak terpengaruh dengan kesenangan dunia, walaupun kau jadi presiden atau roisul koryah, sucian kotoran hati, nggak bisa. Statusmu tidak akan pernah bisa. Makanya kami sebut ahli zuhud itu tidak akan pernah ya terpengaruh dengan kesenangan dunia, walaupun sebesar apapun kesenangan dunia yang dihadapkan terhadap kita oleh Allah. Bapak Ibu, di dunia ini secara fisik tidak bisa terlepaskan dengan kebutuhan dunia. Tidak bisa. Karena itu hukum sunatullah. Wong nek ana dunya mripate melek iku ya kudu nyekek ya, tuh uang. Lah uang iku teko nyambut gawe lho. Nyambut gawe iku ana macam loro, ana sabab, ana tajrid, ngono lho. Tergantung. Zuhud adalah hati telah meninggalkan kesenangan dunia, ya. Itu namanya zuhud. Khalwat, hati meninggalkan seluruh kesenangan dunia yang berbentuk apapun. Lah, disinilah zuhud itu terbagi menjadi dua. Ya. Zuhud secara amkur Muhammad wadkur podo dzikira sira sila baik pagi, siang, sore. Ini masih dalam bahasa isyarah, Pak. Bahasa isyarah. Yang dimaksud zikir itu bagaimana? Ini mungkin nanti akan kami jelaskan di dalam bab yang tersendiri. Cuman sekarang akan kami jelaskan sedikit aja. Zuhud, saya ulang lagi, definisinya adalah hati yakfur bitauhud, meninggalkan kesenangan dunia. Itu zuhud. Wa yu'min billah, satu sisi hati menuju bertemu bermahabbah-mahabban, bergendak ria dengan Allah. Wa yu'min billah maksudnya hatimu harus menghadap terhadap Allah, hidup. Dikatakan zuhud umum ini fisikmu iku berkontraksi langsung dengan kesenangan dunia. Kalau saya gabung, zuhud umum adalah hatimu meninggalkan kesenangan dunia walaupun secara fisik berinteraksi gembul dengan kesenangan dunia karena hukum syariat, hukum dunia sifat basariah. Satu sisi wa yu'min billah, hatimu tidak boleh berhadapan terhadap kesenangan dunia, tapi harus menghadap asyhadu ke ilallah, yaitu hatimu menghadap terhadap hidup yang menguasai kesenangan
dunia. Itulah Allah. Kau tidak bisa tembus nang Allah dalam kesenangan dunia manakala kamu tidak memiliki guru, ilmu, laku, iso. Makanya Anda kalau masih ada di ahli hijab, yang menguasai kesenangan dunia itu siapa? Mesti jawabnya makhluk kamu. Contoh, kamu kerja pada sang pemborong. Mungkin kamu saya tanya, kamu dapat dari mana, dikasih uang siapa? Ya pemborong kui. Lah itu yang ndelok makhluke. Gak iso kui ndelok Allah yang mboten saged, tidak bisa. Karena kui kegolong ahli hijab. Tapi kalau kau sudah masuk di dalam golongan hakul iman, ahli syuhud baru bisa Allah. Gampangane ngomong, dohir itu bicara, Allah hati tembus, maksud Allah kang sejati. Iki disebut zikir zuhud umum, ya. Jadi pembagian zuhud itu ada dua. Satu zuhud secara umum, dasari surat Al-Insan ayat 25. Isu awan sore Muhammad dzikira awakmu. Lah sing dimaksud zikir ini adalah tidak cukup secara jahar, tidak cukup secara sirri, tetapi kau harus tahu kuncinya zikir bisa sampai pembersihan kotoran hati dan sampai menuju dan bertemu terhadap Allah. Itulah yang kami sebut sebagai zikir tingkat 3 dan 4. Apa tingkat 3? Sebagai kunci pembuka makom syahadah, yaitu sirul asror. Nah, di dalam sirul asror itu ada 3 tahap sampai zikir nomor 4, yaitu fana'u zikri. Nanti ada bab tersendiri tentang masalah zikir akan kami jelaskan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Itu zuhud secara umum atau disebut ya. Sebut khusus bagi pemula-pemula. Untuk zuhud berikutnya yang kedua adalah zuhud secara khusus. Zuhud secara khusus ini nanti wiritane lakune ya zikir. Sekali lagi saya katakan, bab masalah zikir untuk membersihkan kotoran hati ini tidak cukup kita zikir jahri. Apa jahri? Diucap ning lisan la ilaha illallah. Terus siri tidak cukup di siri. Siri itu apa? Zikir nafas. Zikir nafas melebu, masuk keluar itu. Zikir itu kan bahasa Arab, Pak, ya Bu. Zikir basa Indonesianya ingat, basa Jawanya eling. Secara istilah definisi zikir adalah hati sadar dan menyadari bahwasanya yang meliputi hanyalah Allah yang nyata al-haq. Tanpa hidup di situ tak akan mungkin. Lah, ini dengan cara bagaimana hati sadar dan menyadari bahwasanya semua apa yang terjadi itu semata-mata karena Allah. La haula wala quwata illa billah. Lah ini loh butuhnya zikir nomor 3. Nanti kami urai tersendiri, Pak, ya. Kami urai tersendiri bab masalah zikir biar komplit tersendiri. Babnya tersendiri. Lah, yang kedua adalah zuhud secara khusus. Dikatakan secara khusus ini Bapak Ibu, wa minal laili, bahasa syariatnya Al-Insan 26, dibuka mohon. Wa minal laili fasjud lahu fasabbih. Laili lan iku setengah saking apa separuh wengi, ya kira-kira ya jam 12 kuno ke atas, Pak, ya. Fasjud, tundukno atimu, sujud to lahu maring Allah, ya.
Maksudnya hatimu itu jauhkan dari persoalan duniawiyah. Fasabbihu dan bersihake atimu songko urusan dunya, urusan saliyane Allah, lailan ing dalem waktu wengi tawilan kang suwi. Iki bahasa isyarah, penjelasan tentang tahajud malam itu ya. Itu sebetulnya isyarah semuanya. Itu masuk dalam zuhud khusus ya. Zikir yang dilakukan ketika saat orang semuanya pada tidur, kau bangun, kemudian bertasbih, membersihkan diri hatimu terhadap Allah. Itu bahasa syariat. Bahasa hakikat kami sebut sebagai zuhud khusus ini